Salam para sahabat. Pada hari ini kita akan berbagi pengetahuan ya dan informasi tentang cara membasmi hama ya pada tanaman. Bisa dari tanaman kutu, dari kutu, kemudian ulat ya, belalang, ataupun dari bakteri-bakteri yang biasanya menyerang tanaman kita para sahabat. Ini hari ini kita akan menggunakan bahan yang sangat sederhana ya juga para sahabat. Ini kita menggunakan daun sirih ya para sahabat ya. Ini daun sirih ini sangat banyak kandungannya, mulai dari senyawa fenol ya, kemudian alkaloid ya, yang berfungsi sebagai antibakteri ya. Nah ini kalau kita melihat ya para sahabat, ini kebetulan di pekarangan rumah kita ada daun sirih ini para sahabat ya. Ini sirih hijau yang sangat subur sekali. Nah kalau kita lihat sirih ini sangat tidak disukai oleh bakteri ataupun hama tanaman ya, karena memang kandungan senyawa kimia di dalam sirih ini itu bisa mengusir ya atau menghalau dari pengganggu tanaman. Nah ini kita mau coba aplikasikan nanti sahabat. Ini kebetulan tanaman kita ini kalau dilihat ya sahabat, ini cabai kita ini banyak kutu putihnya ini sahabat ya. Ini bisa dilihat banyak sekali ya, kelihatan mungkin sahabat ya kutu putihnya ini. Nah ini kita punya tomat juga, ini ada kutu putihnya juga ini. Ini yang cabai yang paling banyak ini sahabat. Kalau dilihat ini, ini kutu putih ini mengganggu sekali tanaman karena menghambat proses fotosintesis, kemudian juga mengganggu penyerapan makanan. Nah bahan-bahan yang kita butuhkan ini sahabat sederhana sekali ya. Ini cukup air. Ini kita siapkan air sekitar 1 liter ya. Kemudian dalam 1 liter air ini kita gunakan 7-8 lembar daun sirihnya ya. Ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini ada 8 lembar daun sirih ya. Kemudian kita juga siapkan saringan untuk nanti menyaring dari ampas daun sirih ini ya para sahabat ya. Nah kemudian caranya mudah sekali ini para sahabat ya. Ini cukup kita remas-remas saja. Ini kita masukkan ke dalam air ini sahabat ya. Ini kita remas-remas saja. Nanti ini kandungan kimia di dalam daun sirih ini akan keluar ya. Tadi itu ada senyawa fenolik ya. Senyawa fenolik itu senyawa yang mengandung alkohol ya para sahabat, yang fungsinya itu sebagai antibakteri ya. Nah, di dalam tubuh manusia biasanya juga kita mengkonsumsi ini juga bisa ya, untuk menghambat pertumbuhan bakteri di dalam tubuh ya. Biasa juga digunakan untuk berkumur karena itu kandungan fenolnya itu sahabat ya. Kemudian kandungan alkaloid, flavonoidnya itu sebagai pengaroma ya. Jadi sirih ini kan punya aroma khas ya dan rasa khas ya para sahabat. Kalau para sahabat pernah mengkonsumsi daun sirih ini para sahabat. Nah ini kita biarkan dulu sekitar 5 menit ya para sahabat, supaya kandungan
senyawa kimia di dalam daun sirih ini bisa keluar ya, bisa bercampur dengan airnya. Kemudian ini kita siapkan, sudah menyiapkan semprotan 1 liter, karena ini kita hanya skala rumahan ya para sahabat. Nah, ini untuk kita menyemprot tanaman-tanaman yang ada di sekitar dekat rumah ini sahabat. Nah, ini kita siapkan saringan ya, supaya menyaring nanti ampas dari daun sirih ini. Oke, kita saring dulu ya para sahabat. Oke, ini kita tuang ya ke dalam semprotannya. Kalau para sahabat tidak memiliki saringan, itu bisa menggunakan kain juga ya para sahabat ya. Nah, kain itu juga bagus untuk menyaring ya. Apalagi kalau menggunakan semprot spray seperti ini, itu biasanya partikel-partikel kecil itu biasanya dapat mengganggu kinerja dari semprotan kita gitu ya. Nah, jadi menggunakan kain itu biasanya lebih bagus ya para sahabat ya. Nah, ini sudah ya para sahabat, sudah ada isinya. Ini kemudian kita aplikasikan ke tanaman kita para sahabat. Nah, yang perlu diperhatikan para sahabat, untuk penggunaan ini kan termasuk pestisida alami ya para sahabat, itu usahakan diaplikasikan di waktu sore hari ya para sahabat ya, di waktu sore, supaya pada malam harinya tanaman ini bisa memproses begitu ya penyerap. Oke, ini kita semprot di bagian bawahnya ya para sahabat. Nah, seperti ini kita semprot. Usahakan penyemprotannya di bagian bawah daun ya, karena memang bakteri atau hama-hama penyakit itu biasanya bersembunyi di bawah daun para sahabat ya. Oke, ini kita semprot. Ini untuk yang bagi tanaman yang sudah terkena penyakit atau sudah terhinggapi oleh hama, ini penyemprotannya bisa dilakukan dalam 1 minggu itu 2 kali ya para sahabat ya, setiap sore hari 2 kali disemprot. Tapi kalau hanya untuk pencegahan itu bisa hanya 1 kali dalam 1 minggu para sahabat ya. Ini relatif aman sahabat, meskipun kita gunakan berkali-kali, karena ini merupakan bahan alami ya para sahabat ya. Oke, ini kita semprot juga pohon terong para sahabat ya. Oke. Oke, demikian ya para sahabat, untuk berbagi pengetahuan dan informasi pada hari ini. Terima kasih.